5 kebiasaan yang kalian bisa mulai di awal tahun 2026 ini untuk tahun baru yang lebih sehat dan lebih semangat. Kita akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran, teman sharing kamu seputar family, career, finance, dan all about adulting. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video-video ini untuk support terus channel kami. Nah, sebagai video pertama di tahun 2026, kami mau ngucapin selamat tahun baru buat teman-teman. Selamat datang 2026, sampai jumpa 2025 dengan segala kenangannya. Bye-bye. Oh ya, bye-bye ya, kamu nggak jumpa lagi ya. Tidak punya mesin waktu Doraemon. Bye-bye 2025 dengan segala ups and downs-nya. Kita berdoa semoga 2026 ini lebih baik buat kita semua. Oke, tahun baru semangat baru. Siapa di sini yang ngerasa tahun lalu, aduh, entah 1 tahun sudah berlalu, tapi kok kayaknya gini-gini aja nih, belum ada perubahan yang signifikan. Terus ini mumpung tahun baru, ya kita mau mulai lagi semuanya dengan lebih semangat. Tapi untuk memulai suatu hal yang baru itu nggak mesti mahal ya, nggak mesti break your bank. Kita bisa mulai sesuatu yang baru, kita bisa melakukan hal-hal yang baik tanpa menghabiskan uang juga. Jadi banyak habit-habit di tahun baru ini yang sebenarnya kita bisa mulai sama-sama tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Jadi kami mau share di video kali ini 5 habit baru yang kalian bisa mulai di tahun 2026 tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Tanpa uang banyak. Jadi ada keluar uangnya tapi sedikit atau masih masuk akal menurut kami. Dibandingkan dengan hasil yang didapat itu masih cengli lah, masih masuk akal lah uang yang dikeluarkan gitu. Ya, disclaimer dulu, ini habit-habit yang kami juga sudah lakukan di tahun 2025 kemarin dan kami sudah rasakan manfaatnya. Jadi kami nggak sekedar, oh ya kita tarik list ini dari ChatGPT terus kita ngomong random gitu. Ini sesuatu yang kami udah lakukan sendiri di 2025 dan ada manfaat yang sudah kami rasakan. Jadi kami mau juga cerita sambil sedikit sharing juga gimana kami ngelakuin habit-habit ini di 2025 dan apa aja yang udah berubah dari diri kami berdua. Yang pertama, exercise daily alias olahraga Rutin. rutin. Kalau bisa tiap hari ya tiap hari. Kalau nggak bisa ya minimal seminggu 3 kali. Nah ini olahraga ini nggak mesti mahal ya. Mungkin kalian numpuk janjian ajak padel gitu. Enggak ya, kita nggak ngajak padel. Kami sendiri pun nggak padel. Olahraga itu banyak banget manfaatnya ya. Jadi ya kita udah tahu lah ya namanya berkeringat. Terus juga kan kita mau bakar kalori, kita mau adrenalin dan bikin apa, Endorfin. happy, apa tuh endorfin itu apa ya, Endorfin, happy hormone. ya, happy hormone. Nah itu semua bisa didapat dari olahraga. Ngerti banget olahraga itu kadang-kadang ya kita malas banget ya, semua hal itu kita males biasanya tuh mulainya doang. Karena kalau udah mulai biasanya kita bisa enjoy dan lakukan itu sampai akhir biasanya. Nah menurutku salah satu yang harus dicoba juga adalah olahraga ini nih. Mungkin sharing pribadi kali ya, sharing pribadi aku, dulu banget itu pas mungkin masih kecil, masih zaman sekolah itu aku nggak suka banget yang namanya olahraga. Pelajaran olahraga selalu paling jelek nilainya. Terus sampai akhirnya, lulus kuliah juga masih nggak suka olahraga, sampai akhirnya kerja di salah satu perusahaan, minuman yang jualan untuk orang-orang yang olahraga. Nah, ketebak lah ya minuman apa ya? Jadi ini selalu kalau event-event lari, event-event olahraga biasanya Pasti ada dia. Nah ini karena aku kerja jadi marketing di perusahaan itu, mau nggak mau aku harus ikut dong banyak event-event olahraga, terutama lari. Itu tahun 2014, 2015 ya, itu jadi mulailah dari situ aku, ya awalnya sih nggak suka lari ya, tapi kan orang perusahaannya jualannya lari, event lari, bos-bos semua pada lari, masa aku nggak lari gitu kan. Ya udah akhirnya aku lari lah gitu. Nah dari situ jadi teratur lari, walaupun nggak pernah maraton, vake-vake aja biasanya. Terus habis itu nge-gym, terus udah gitu datanglah hamil. Nah hamil kan masih sempat lah ya senam-senam hamil dan lain-lain, tapi udah nggak lari. Terus habis itu beranak ya melahirkan, terus udah gitu Covid. Nah itu udah mulai tuh olahraganya blong, kosong, olahraga sama sekali selain ngurus anak. Dan setelah Hana mulai, eee, masuk TK gede, terus apalagi tahun lalu nih, dia mulai masuk TK gede, terus tahun ini dia kelas 1 kan mulai banyak waktunya yang bisa dipakai untuk pribadi ya. Nah, yang aku pakai itu salah satunya adalah untuk olahraga. Nah, itu berasa banget manfaatnya, jadi lebih fit, jadi lebih happy, tiap kali olahraga lebih happy, lebih positif.
Dan walaupun ini lagi pilek Ya dari tadi slot-slot nih maaf ya. ya ini jangan lakukan olahraganya kayaknya virus menyerang siapa saja ya, tapi Rekam pada saat sakit. ya, tapi overall aku ngerasa banyak manfaatnya berolahraga dan, yang kami berdua lakukan sekarang ini adalah olahraga di Fit Hub ya, dan itu, membership-nya kurang lebih 3 juta per tahun, per orang. Ya. Tapi itu kalau misalkan kalian bagi 12 dan per bulannya jadi murah banget ya, itu dan itu udah free, apa ya, free bisa join kelas sebanyak-banyaknya kamu suka. Mungkin di sini kan banyakan cewek-cewek yang nonton mungkin ya, saya nggak tahu. Nah kalau cewek-cewek kan senangnya zumba, nari-nari, nah itu udah bisa ikut sebanyak-banyaknya. Nah selain ikut di Fit Hub ini, kita juga langganan yang namanya Freeletics. Nah Freeletics itu apa sih? Nah silahkan jelaskan. Sebelum ke Freeletics, buat kalian yang mau langganan Fit Hub, aku akan taruh link referral aku di mana nih nanti mungkin di atas atau di description box di bawah karena kalian bisa dapat free ekstra seminggu atau apa gitu kalau kalian pakai referral code ini. Jadi jangan lupa dipakai. Jadi kalian dapat, aku juga dapat. Nah, lanjut ke Freeletics. Freeletics ini adalah buat kalian yang sudah pernah punya pengalaman pakai PT, sudah pernah tahu kira-kira olahraga di gym seperti apa, dan pengen ngelanjutin, tapi kadang-kadang kalau mau ngelanjutin tuh kan kita suka males ya bikin planning, oh Gerakannya apa hari ini ya? menu olahraganya apa, gerakannya apa. Nah, si Freeletics ini adalah aplikasi yang bisa ngasih kalian menu latihan. Nah, menu latihannya bisa diatur, bisa kalian mau fokus ke perut, kalian mau fokus ke full body, kalian mau fokus ke kaki, tangan, dan segala macam, itu kalian bisa atur, tinggal pilih menu dan nanti semua gerakan-gerakannya bisa disesuaikan. Yang menariknya lagi, kalian juga bisa pakai beban atau misalkan kalian lagi jalan-jalan nih, cuma ada mat doang, Ada beban hidup doang yang dibawa. Ya udah nggak ada beban gym, kalian bisa minta gerakan tanpa beban gym juga. Jadi ini membantu banget sepanjang tahun kemarin kami pakai aplikasi ini, nge-gym tuh jadi cepet. Jadi cepet karena kami langsung masuk, nggak bengong-bengong langsung tahu course-nya apa hari itu, pasti 40 menit, 45 menit selesai strength training. Nah sisanya tinggal biasanya kau pergi kelas Zumba, aku treadmill jalan kaki 1 jam gitu. Jadi kardionya masing-masing karena hobinya berbeda, aku sukanya treadmill sambil nontonan, kalau Flau sukanya seru-seruan Zumba sama ibu-ibu ciwi-ciwi yang ya. lain ya. Ya itu beda ketertarikan, jadi cuman sama-sama dapat aerobiknya, kardionya dari situ. Nah kalau untuk strength training-nya, kita dapat dari si Freeletics ini. Nah Freeletics ini harganya mungkin buat temen-temen Harganya sekitar Rp890.000 per tahun, ini aku harga dari Apple Store. Kalau kalian langganan dari Android mungkin harganya beda, jadi silakan dicek dari handphone kalian masing-masing. ada kodenya juga nggak? Kalau Freeletics belum ada kodenya. Ya, nah ini 2 apa ya, 2 olahraga yang bisa kami rekomendasiin, karena langsung berasa banget manfaatnya dan secara cost itu menurut kami masih sangat-sangat affordable. Sama yang ketiga sebenarnya running sih. Nah ini lari juga kan, ya running kan sebenarnya nggak usah banyak modal aneh-aneh lah ya, cuma Ya. sepatu lari aja sama baju olahraga udah. Dan itu buat kalian yang memang butuhnya kardio itu udah paling bagus sih lari ya, yang bikin lean gitu itu lari gitu. Tapi ya again sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing nih, butuhnya kardio atau butuhnya tadi kelas atau butuhnya strength training ya. Tapi mungkin dari 3 ini kalian bisa consider to pick up one of this, dan coba dilakukan dengan reguler selama setahun dan, you will be amazed by the result. Habit kedua adalah baca buku. Baca buku apapun, 1 buku 1 bulan kalau bisa. Kalau bisa sih, Kalau tapi bisa. ya Tapi ya udah pokoknya baca deh. mulai dulu deh 1 buku. Mulai dulu baca. Aku tahun lalu 2025 itu mulai banyak baca buku-buku parenting karena pengen belajar jadi orang tua yang lebih baik. Kalau dulu pas masih kerja kantoran bacanya buku-buku self dev, sekarang mulai bergeser bacaannya ke buku-buku parenting. Ya ada aja hal-hal baru yang kita nggak tahu, jadi tahu karena baca buku. Dan senangnya baca buku itu sekalian kalau buat aku ya, itu momen rileks, momen aku diam, tenang, hanya aku dan buku, cie. Dan attention span kita dilatih untuk bisa memanjang lagi. Kalau kita main handphone gitu kan tiap hari itu yang kita latih, ya kita melatih untuk di Doom scrolling. doom scrolling gitu kan, 1 menit videonya ganti terus. Kalau kita dengan buku itu kita belajar attention span kita jadi panjang. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa lebih fokus, latihan, melatih fokus kita lebih panjang juga. Artinya kita dalam bekerja, kita juga bisa lebih fokus, ketika kita mendengarkan, belajar, kita juga bisa punya lebih fokus yang lebih panjang daripada belajar dari konten sosmed yang sebenarnya cuman sepotong-sepotong aja, ilmunya cuman di kulitnya aja gitu. Buku-buku yang berkesan aku selalu share di Instagram, jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut buku-buku apa yang kami berdua baca,
Bisa banget follow kami berdua di Instagram juga, di SRL789 atau Claudia. Ya aku sama, ini aku juga lagi baca buku yang Brain Power Child itu. Nah itu Pokoknya itulah nanti lupa lagi judulnya, pokoknya Brain Child itu. ya nanti Bukunya warna ditaruh biru. di sini sama editor. Iya semangatnya juga sama tadi, maksudnya merasa pengen bisa parenting yang lebih baik lagi karena kan parenting nggak ada sekolahnya ya, harus langsung on the go gitu belajarnya. Tapi ya merasa, oh ya kalau gitu baca buku deh biar bisa lebih mengerti gimana cara jadi parent yang baik. Tapi di buku itu ternyata belajar banyak juga tentang mengenali mengenali gimana caranya mengenali dan mengontrol emosi, juga cara kerja otak kita sendiri gitu. Jadi aku berasa ada juga sih manfaatnya buat diri sendiri untuk diterapkan ke anak gitu, sebelum diterapkan ke anak. Nah itu tentang buku ya, jadi mulailah dengan 1 buku dulu. Nah, ngomong-ngomong soal buku rekomendasi, kita iklan sedikit, saya ini juga penulis buku loh, yang belum tahu. Jadi saya udah ada nulis 2 buku, yang pertama buku lagi probation, yang kedua buku anak kantoran. Nanti juga ada linknya nih, description box ya kalau ada yang tertarik. Ya ini bukan tahun ini sebenarnya udah tahun lalu nih, udah harusnya nulis buku ketiga. Jadi tolong disemangati ya teman-teman biar selesai nulis buku ketiga kita bantu editor Sam mengingatkan Sam agar segera menyelesaikan buku ketiga. Terima kasih. Ingat mengingatkan akan target. Tips yang ketiga, habit baru yang kalian bisa mulai tahun ini adalah belajar bahasa baru. Belajar bahasa baru zaman sekarang makin gampang karena bisa dilakukan secara online, bisa dilakukan lewat teknologi tanpa guru manusia sekalipun. Nah ini yang kami lakukan tahun lalu lewat aplikasi namanya Duolingo. Jadi aku dan Klaus sama-sama subscribe ke Duolingo yang Family Pack Max ya, Duolingo Max. Itu harganya 1,2 juta per tahun bagi 2 dan kami merasa sangat tertekan sebenarnya kalau lagi nggak pengen Duolingoan tuh ngelihat si notifikasinya si Duo muncul gitu kan. Kok belum mulai belajar? Udah siang loh, atau kalau udah sore belum kerjain, dia udah tarik matanya, "Samuel udah sore," gitu. Jadi kayak, aduh udah yuk kita mulai Duolingo. Sebenarnya agak-agak nyebelin, tapi at the end of the day merasa cukup senang juga melihat progres yang udah dicapai setelah kan kelihatan ya progres Duolingonya setelah setahun mengerjakan bersama-sama. Ya soal belajar bahasa ini juga menurutku sebenarnya salah satu cara yang efektif untuk kita mengurangi doom scrolling tadi. Jadi kalau ada waktu kosong daripada belanja online gitu kan, lihat-lihat toko online yang oranye atau yang hijau terus akhirnya jadi belanja yang enggak, ataupun mungkin jadi doom scrolling sampai udah nggak ngerti apalagi yang dilihat, ya mendingan ini nggak sih belajar bahasa baru kan lumayan, nambah-nambah ilmu terus juga ya jadi biar otaknya nggak karapan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pecinta Star Trek terus mungkin pengen belajar bahasa Klingon ada loh di Duolingo. Jadi silakan ya daripada melakukan doom scrolling atau kegiatan-kegiatan online yang nggak jelas, IQ-nya bisa turun. mendingan belajar. Itu lumayan banget, minimal sehari 30 menit deh gitu ya, minimal. Kalau aku sih biasanya Aku sih nggak sampai 30 menit. Kayak ini Klau another level. Totalitas. Dia tuh berapa? 0,5% dari 0,1%. 0,1% learner paling rajin di Duolingo. Dia dapat itu di Duolingo Rap-nya tahun lalu. Kalau nggak seperti Ciko juga nggak apa-apa. Aku cuma 2%. Jadi dia 0,1, aku 2%. Nah 2% tuh apa? Aku paling sehari 5 menit. Ya kalau lagi rajin 10 menit gitu ya, 2 lesson aku selesaiin. Itu juga oke gitu. Jadi yang paling enggak kalian ada lakukan asah otak kayak buku pelajarannya Melo. Kalian lakukan asah otak lah tiap hari. Tuh ada sesuatu yang kalian challenge otak kalian untuk lakukan. Di olahraga otak lewat belajar bahasa baru. Yang keempat adalah meal prep dan bawa bekal. Ini juga udah kami jalanin bertahun-tahun sebenarnya dari bahkan dari zaman kuliah, terus habis itu fast grad, terus kerja selama hampir mungkin 90-95% hidup kantoran kami bawa bekal. Nah itu berasa banget manfaatnya dari segi budget ya, karena kalau yang namanya makan di mall apalagi gitu ya, mungkin kalau kita makan di kantin karyawan itu masih oke lah, cuman biasanya kan kalau dibawa dari rumah pertama lebih bersih, kita tahu lah proses pengolahannya gimana, lebih sehat, maksudnya kita bisa benar-benar atur mau sayurnya atau proteinnya lebih banyak, karbonya didikitin, itu kita bisa lebih mengatur dengan baik, minyaknya dikit gitu, di steam-steam aja tuh bisa. Sedangkan kalau kita beli di luar kan lebih terbatas ya menu-menunya gitu, dan biasanya kalau yang sehat-sehat itu mahal-mahal banget kan, yang kalau kayak salad-salad wrap. Jadi menurutku nih
bisa ngakalin banget yang namanya budget groceries sama untuk ya itu kalau in overall you want to improve your health, you want to improve your diet intake, mau lebih banyak fiber, lebih banyak protein itu bisa banget kalau kita bawa dari rumah. Dan ini nggak mesti susah ya, kadang-kadang mungkin kita mikirnya kesusahan ya, "Aduh gue mesti bangun jam berapa ya tiap pagi untuk ngebekal," gitu. Sebenarnya nggak gitu, sebenarnya kita bisa siapinnya malam-malam, terus ya pas pulang kerja terus sekali banyak siapinnya tuh bisa banget gitu. Terus masukin kulkas, besok pagi tinggal dibawa, terus di-reheat di kantor, di Microwave. pantry, atau bahkan ada juga yang mereka bikin meal prep-nya itu sampai di freezer ya, bikin wrap-wrap salad, wrap-wrap daging itu ya udah masuk pakai cling wrap yang plastik lengket itu, langsung masukin di freezer tinggal bawa satu 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 gitu. Jadi udah banyak banget, resep-resep meal prep yang bertaburan di Google tinggal langsung di-search aja dan cari yang kalian suka yang apa. Yang kelima adalah decluttering and simplifying your life. Ini penting banget dilakukan terutama di era serba instan dan serba gampang ini, kita untuk beli baju dan punya barang-barang baru itu kayaknya terus-menerus ada dorongan untuk lakukan itu gitu. Yang akhirnya membuat rumah kita atau kos-kosan atau kamar kita space-nya terbatas tapi keinginannya nggak terbatas, akhirnya beli, akhirnya penuh dan merasa overwhelmed dengan barang-barang. Jadi yang aku sendiri lakukan kalau misalkan udah mulai bosen atau udah mulai ngerasa overwhelmed dengan koleksi pakaian yang ada di lemari yang udah kayaknya modelnya udah aku nggak berpakaian seperti itu lagi, kan eranya udah berubah gitu ya. Bapak-bapak Bapak-bapak sekarang eranya kaos minimalis dan celana pendek gitu ya, baju-baju yang zaman-zaman, kantor. ngantor dulu yang kemeja-kemeja keren kayaknya udah nggak pernah pakai lagi. Ya udah dilungsurkan ke orang lain, dikeluarkan dari lemari, dicuci lagi, kasih ke orang-orang yang kira-kira membutuhkan. Biasanya Klau juga akan bantu, "Ini kayaknya bisa nih kasih ponakan atau kasih adik sepupu yang baru mulai ngantor, ini bisa nih tas kasih ke adik sepupu," dan lain sebagainya. Ini kaos yang udah mulai butut, ngasihnya ke mungkin tukang kebun atau ke orang lain yang lebih pas gitu. Jadi itu juga diatur, supaya apa tujuannya? Supaya lemari kosong lagi, supaya kita nggak overwhelmed dengan barang-barang dan ya kalau memang harus beli pakaian baru yang sesuai dengan style kita yang sekarang, ya kita bisa juga beli dengan lebih mindful lagi, gitu. Kalau soal belanja-belanja ini sekali lagi sekedar tip, jangan sampai kita impulsive buying, walaupun judulnya kayak tadi ya mau belanja baju gitu kan, menurutku sih baju nggak urgent ya, kecuali misalkan Sam tiba-tiba dapat request dari brand besok syuting pakai baju warna loreng-loreng gitu kan, loreng-loreng macan, wah kan nggak ada. Nah itu berarti kan harus segera beli hari ini juga, tapi most of the time kan kita nggak perlu beli secepat itu ya. Jadi biasanya sih kalau kayak belanja-belanja yang nggak urgent, aku kumpulin dulu semua, biasanya nyari-nyari dulu di murah di toko oranye apa toko ijo ya. Nah habis itu masukin dulu di keranjang, check out-nya itu pasang nggak kembar. Iya Mbak, ini sih membantu karena biasanya lagi banyak diskon-diskon dan juga kan kasih kita kesempatan untuk nih, kayak begini kira-kira beneran perlu atau enggak. Jadi jangan impulsive buying ya. Ya. Ya itu 5 tips dari kami untuk dimulai di tahun 2026 supaya kalian lebih sehat dan semangat. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Nah, buat kalian yang punya tips-tips lain juga yang kalian mau mulai di tahun ini, tulis yuk di bawah biar kalian bisa sharing dengan penonton lain dan juga bisa saling nyemangatin. Thank you so much for watching. Have a great 2026. Selamat tahun baru. Take care and see you guys in the next video. Bye.